tegas inovasi Anda. Tema ini sejalan dengan rencana jangka panjang Pemda DKI dalam RT/RW, juga RPJP yang bertujuan untuk mewujudkan regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan serta membuka peluang investasi berbasis environment, sosial, dan governance melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini beberapa list yang mungkin nanti secara detail akan kami diskusikan, kami paparkan pada saat Jakarta Investment Forum ini berjalan pada tanggal 1 September nanti. Ini 100% kendaraan listrik tahun 2030, begitu ya Pak ya? 2030 ya. Ya. Baik, sudah nggak lama Pak, itu tinggal 7-8 tahun lagi, sementara kendaraannya ada 10.000. Ya. Nah, ITF Sunter ini akan mengolah sampah 2.200 ton per hari yang akan diselenggarakan di Sunter itu sendiri. Memang lokasinya juga cukup challenging ya, karena tanahnya lumayan kecil dan kita mengupayakan bahwa kita bisa menyelesaikan 25% saja dari permasalahan Jakarta. Artinya bahwa MRT di Jakarta akan terus berkembang nih. Saya suka naik MRT nih Pak Farhad nih. Wah, bagus. Apalagi sekarang nih kita harus kampanyekan terus menggunakan public transport ya. Gitu ya, Pak. Seperti apa nih Pak Odi melihat proyeksi terkait dengan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan di Jakarta ke depannya nih Pak Odi nih? Ekonomi Jakarta itu sekarang ini lebih baik daripada ekonomi nasional. Dan ekonomi nasional Indonesia ini rata-rata jauh lebih baik daripada ekonomi di berbagai negara emerging market. Meskipun yang paling tinggi masih di Cina, India ya, tapi Indonesia juga sangat prospektif. Oleh karena itu tidak salah kalau Fitch Rating memberikan rating Indonesia itu outlook-nya stable atau triple B. Jadi itu bagus untuk ekonomi. Di invest.jakarta.go.id, jadi di situ sudah ada project bookletnya, keterangannya. Jadi memang teman-teman yang nanti berminat mau bertemu baik dengan kepala OPD maupun dengan direksi BUMD bisa lebih jelas melihat di websitenya itu. Jadi memang harapannya memang yang datang sudah paham kira-kira apa sih yang mau nanti akan didiskusikan gitu. Nanti di website semuanya ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu di Forum Bisnis Investasi terkeren tahun ini pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 mendatang. Jakarta Investment Forum 2022, Investing in Resilience. Saya Aldi, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi, terima kasih Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Our world is on a fast track to catastrophe. We are all on the same boat, racing against the crisis of our time, climate change. The lives of humankind are deeply affected. The water we drink, the food on our plate, the clean air we breathe. It might be luxury goods for our children by then. So, where do we stand?
As the largest megapolitan in the Southern Hemisphere, Jakarta is home for 11 million people and 35 million more in its greater area. And we would like to keep this place we call home for generations to come. Let's talk about 20, 30 years from now. How do we make an impact to help the world? Jakarta is shifting toward sustainable development, talking our path not only as an economic center, but also as pioneer for green innovation. Translating the Paris Agreement and COP26 into action, Jakarta has set an ambitious goal to reach net zero emission by 2050. Integrating public transport, electrifying public buses, expanding green spaces, and developing low-emission zone is our initial step to achieve our vision. We are heading to the right direction, but we need to go even further. As an economic powerhouse, Jakarta is home of multinational companies with 8 million of productive workforce. Our investment continue to grow positively in the post-pandemic. Aligned with our regional low-carbon development plan, we present to you Jakarta Investment Forum 2022. We proudly present to you Jakarta Investment Forum 2022, Investing in Resilience. Bringing you opportunities to participate in building a better Jakarta through several curated projects. From the heart of Jakarta capital city, meet our experts and policymakers to discuss the current investment climate development. Build a network and find your business partners here in Jakarta Investment Forum. Be a part of a more sustainable and livable Jakarta. Time is running out. Our world is calling for our concrete action, and we need to act now. Let's come and join investing in resilience with Jakarta. Distinguished guests, ladies and gentlemen, without further ado, please allow me to invite to the stage His Excellency Mr. Anies Rashid Baswedan, the Governor of Jakarta.
Jakarta Investment Forum, di mana Pemprov DKI Jakarta mengundang berbagai pelaku di bidang usaha untuk melihat potensi investasi di kota ini. Investasi yang ada di Jakarta ini bukan saja di dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh Pemprov DKI, tapi juga investasi untuk kegiatan usaha yang akan memberikan lapangan pekerjaan lebih banyak, menggerakkan ekonomi lebih baik, dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga Jakarta. Jadi dalam kesempatan ini kami tunjukkan tentang arah pembangunan Jakarta, apa yang sudah dikerjakan di Jakarta, lalu bagaimana kelanjutan ke depannya, dan hal-hal yang terkait dengan kemudahan untuk berkegiatan usaha di Jakarta. Misalnya reform terkait dengan perizinan, misalnya reform terkait dengan tata ruang. Itu semua menjadi bahan-bahan yang kita harapkan dunia usaha akan makin banyak terlibat di dalam pembangunan ekonomi di kota ini. Dan kalau sebuah investment forum itu yang disebut sebagai interaksi itu bukan hanya di panel di mana orang mendengarkan paparan, interaksinya tuh sebelah kanan tuh, sebelah kiri Anda, itulah interaksinya. Sesudah terjadi presentasi, semuanya bawa kartu, semuanya saling jumpa, semuanya saling berinteraksi, dan lalu sesudah ini nanti ada follow up-nya tuh, pertemuan-pertemuan antara investor dengan potensial atau dengan yang bawa opportunity. Jadi sebuah forum investasi itu bukan forum seminar. Forum seminar menjelaskan, tapi lebih kaya daripada itu. Nah, yang sedang terjadi saat ini adalah itu, bahwa ada pertemuan dan penyelenggaranya tentu dipimpin oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan satu pintu. Jadi harapannya nantinya kita bisa menyaksikan lebih banyak kegiatan investasi di Jakarta. Investasi yang kami dorong adalah investasi yang nyata. Yang nyata itu maksudnya yang langsung ke dalam kegiatan usaha. Ada juga investasi misalnya ke menaruh uang di bank, itu kan investasi juga. Tapi bukan itu yang kita bahas di sini. Yang kita bahas adalah yang direct investment. Dan kita juga ada leader forum. Jadi beberapa dinas kemudian sudah siap ya, dan para investor yang juga tertarik itu juga sudah berdaftar. Jadi seperti Dinas Perumahan ya Pak Beni ya, kemudian Dinas Pangan, dinas terkait termasuk juga tata ruang, kita juga ada wadahnya di dalam rangkaian investment forum ini. Termasuk juga BUMD-BUMD kalau kita lihat di sini juga kita sudah sampaikan, sudah kita perlihatkan proyek-proyek ke depannya seperti apa. Dan investor kemudian langsung engage dengan teman-teman itu. Jadi kita harapkan memang seperti yang disampaikan Pak Gubernur, follow up pada saat Jakarta Investment Forum bukan terkait megahnya acara, tapi bagaimana next-nya itu terjadi, follow up-nya terjadi. Untuk meet the leader sendiri ada 41 investor yang ingin ya menjajaki. Kemudian untuk yang ada 15 proyek ya, Pemda DKI sendiri dari BUMD ada 15 proyek yang ditawarkan dan sebagian sudah finalisasi. Ya, MRT, LRT, fase 2A ya, 3A, East West, air limbah, ITF, pengolahan sampah, kemudian ada rooftop, ada charging ya, bus itu ya, electric bus, dan beberapa lain. Kalau itu potensinya sekitar 1 triliun, termasuk yang 41 itu ya. Jakarta Investment Forum ini merupakan forum yang luar biasa karena momennya tepat. Yang pertama, kondisi ekonomi Jakarta dan Indonesia bagus ya dibandingkan negara lain. Teman-teman udah lihat sendiri, kami tidak jelaskan. Yang kedua adalah investasi yang mulai menggeliat. Nanti dilihat datanya, kami juga tidak secara detail jelaskan supaya singkat. Tetapi yang menarik adalah 15 proyek itu tidak hanya proyek yang growing, developing, tapi trending. Coba lihat di SDG.
lihat di SDG, proyek-proyek yang green, yang environmental, yang health itu menjadi menjadi trending dan menjadi minat investor, animo investor seluruh dunia. Kalau teman-teman nanti bisa lihat juga di laporan UNTAC ya, laporan UNTAC di tahun 2021, proyek yang green, yang model-model seperti 15 proyek yang dilaksanakan oleh Pemprov Jakarta ini, itu meningkat terus. Tapi proyek-proyek yang lama, yang bukan yang green itu menurun. Bisa dilihat di datanya UNTAC, di statistiknya ya. Kiranya kami Bank Indonesia sangat mendukung dan terima kasih diberikan peran dan turut berkolaborasi. Kami mengerahkan 5 kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di London, di Singapura, di Tokyo, di Beijing, di New York untuk mempromosikan proyek-proyek di strategis di Pemprov Jakarta khususnya dan di Indonesia supaya bisa mengundang investasi asing atau FDI di Indonesia. Kiranya demikian, mudah-mudahan ini momen yang bagus untuk Indonesia. Apalagi Fitch Rating memberikan, ini baru-baru ini Juli, Fitch Rating itu merating Indonesia sebagai outlook-nya stable atau triple B, jadi memang pantas untuk investasi. Ini sebenarnya udah kalau tidak salah yang ke-2 atau 3 kali yang saya moderatori, dan selalu menurut saya itu sangat-sangat menarik karena ini merupakan waktunya bagi Jakarta showcase apa-apa saja yang dimilikinya supaya bisa menggait dan menarik investor terutama dari asing. Tentu saja banyak sekali yang saya ingin pelajari, yang saya ingin ketahui, dan yang saya ingin gali dari mereka, dan itulah yang membuat saya itu juga begitu tertarik mewawancarai mereka. Dan yang memang kali ini tidak mengecewakan karena salah satu narasumber yang datang itu adalah wali kota dari Rotterdam. Nah, wali kota dari Rotterdam ini tidak seperti di Indonesia di mana kita setiap 5 tahun memiliki pemimpin yang baru, tapi dia sendiri sudah lebih dari 13 tahun menjadi wali kota, sehingga banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari dia bagaimana memimpin suatu kota dengan begitu banyak masalahnya sehingga menjadikan sebuah kota yang betul-betul nyaman ya untuk dihuni bagi para penduduknya. Jakarta kan sudah lama sekali kita memiliki begitu banyak masalah, sederet masalah yang seolah-olah kok susah ya sekali untuk kita perbaiki. Padahal jumlah penduduk yang tinggal di Jakarta kan juga lumayan begitu banyak. Saya lihat ada keinginan untuk Jakarta menjadi sebuah kota bukan saja kota metropolitan, kota yang majemuk, memiliki begitu banyak penduduk dengan latar beragam dari segi sosial dan ekonomi yang berbeda. Tapi keinginan untuk menjadikan kota Jakarta ini kota yang sangat nyaman dan enak untuk dihuni. Jadi rumah bagi semua yang tinggal di Jakarta tanpa pandang bulu dari segi status ekonominya. Sehingga ya inilah seharusnya idealnya sebuah kota itu memang didesain untuk manusianya. Bukan manusianya yang harus beradaptasi tinggal di kota, tapi kotanya didesain sehingga menjadi rumah bagi semua yang tinggal di dalam kotanya. Jadi fasilitasnya juga lengkap lah untuk misalnya mendapatkan udara yang segar, bisa jalan kaki, bisa kemana-mana tanpa kemacetan, anak-anak bisa bermain di taman-taman, orang juga bisa olahraga, weekend dan lain sebagainya, sehingga ruang-ruang itu saya rasa masih harus perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Kalau saya lihat tadi dari presentasinya Pak Gubernur, ya cukup banyak yang bisa dan seharusnya menjadi potensi bagi Jakarta untuk dikembangkan. Salah satunya misalnya
ya membuat ya bekerja sama kolaborasi dari segi transportasi publiknya dan juga dari segi infrastrukturnya. Apalagi kalau ke depan semua kan harus berbasis energi baru dan terbarukan. Apa ini artinya? Berarti harus ada banyak investasi yang sifatnya itu hijau. Kita membangun ekonomi hijau. Nah ini saya rasa sesuatu yang memang memerlukan dana ataupun anggaran yang cukup besar, sehingga kalau tidak ada partnership atau kolaborasi dengan para investor lain agak sulit bagi Jakarta untuk mewujudkan mimpinya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Contohnya lagi misalnya waste ya, sampah ini menjadi salah satu masalah di Jakarta. Nah ini kalau bisa ada investor mungkin yang tertarik mengolah sampah menjadi energi yang baru, ini kan akan sangat bagus untuk mengurangi sampah dan juga menghindari polusi, tapi yang lebih penting lagi menciptakan energi terbarukan yang berdasarkan energi dari waste itu, dari sampah. Kemudian mungkin pengelolaan air atau untuk membersihkan sungai-sungai, tapi juga membangun infrastruktur lainnya, mengembangkan ya kita lihat sekarang ini kan sudah ada MRT yang memang dikembangkan dengan kerjasama dan investasi dari asing juga. Nah ini semua kan membutuhkan biaya terutama dari swasta, karena tidak mungkin walaupun Jakarta DKI itu merupakan provinsi dengan funding yang cukup besar, tapi tidak mungkin untuk membiayai semua infrastruktur maupun pembangunan yang memang diperlukan untuk ke depan. Menurut saya ini memang betul-betul dijadikan semacam showcase. Ya jadi mau tidak mau harus, makanya dalam bahasa Inggris ya, harus internasional audience-nya, partnership-nya. Dan saya lihat juga cukup banyak hadir tadi para duta besar dari negara-negara tetangga maupun negara maju, seperti misalnya duta besar dari Korea. Kita tahu bahwa Korea ini merupakan salah satu investor yang cukup besar di Indonesia. Nah, jadi peran yang dilakukan oleh Jakarta Investment Forum ini adalah seperti jembatan ya, untuk menjembatani kepentingan bukan saja secara provinsi, tapi karena Jakarta saat ini masih ibu kota dan sifatnya itu cukup besar ya dari segi perekonomian, ini bisa memiliki kepentingan nasional juga untuk seluruh Indonesia. Kalau kita bisa menggait investasi asing datang masuk ke Jakarta, ya pasti dampaknya akan bisa untuk seluruh Indonesia juga. Jadi harus terus-menerus dilakukan showcasing untuk kolaborasi, mencari partner, dan juga menciptakan insentif-insentif yang perlu diberikan supaya lebih banyak lagi investor yang bisa datang dan tertarik untuk datang dan menetap di Jakarta dan di Indonesia secara umumnya. Jakarta Investment Center has served more than 50 project facilitations, ranging from infrastructure, transportation, water management, and environmental sector. Through a one-stop integrated services, we provide easier permit and licensing application for you to grow your business. Jakarta Investment Center is ready to serve you in making your investment process hassle-free. As the largest metropolitan region in the Southern Hemisphere, Jakarta is and will remain as Indonesia's economic powerhouse. With a suite of professionals from multiple levels of Jakarta's provincial government, the Jakarta Investment Committee specializes in formulating policy solutions that are genuinely win-win for all stakeholders. Jakarta Investment Center and Jakarta Investment Committee were established by the Jakarta Capital City Government together with Bank Indonesia as a regional investor relation unit. We strive to actively communicate regional economic policy and address the concern of investors, especially in terms of financial and investment climate. Together, we are committed to optimize investment growth across Jakarta. And we are excited to do more. By working together with you,
in building a better Jakarta. Come and grow with Jakarta. Invest now, invest Jakarta. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. My name is Caroline Schall. I am representing the SICTOM. SICTOM is a public authority for household waste treatment for the Greater Paris. We are treating household waste for 6 million inhabitants, and every day we have to dispatch household waste into 10 facilities in Paris and around Paris. Every day 7,500 tons of household waste. The population will grow. You realize that your landfill is crowded. It's very difficult with the lack of land to build new proper landfill. And it is a moment for Jakarta, and I think you're ready to build waste to energy facilities, to improve the sorting, and to help the second market, the second raw materials market to develop. And I think it is the most important thing in this forum. The Jakarta Investment Forum was today. It was extremely good to really have this interaction. You know, the morning session was really good to listen to the Mayor of Rotterdam, Governor of Jakarta, and several other speakers. We learned a lot about what's happening on urban development side in Jakarta. And this afternoon we talked about also the urban food system, where I participated as a speaker. So overall my impression has been extremely positive. It was a great forum to exchange the ideas and learn from each other. As we see the impacts of climate change, the impacts of pandemic, and impacts of ongoing conflict in Ukraine, these are all having effects also on the urban settings, urban population, urban food security. So the forum is extremely important in that aspect as well. Thank you for inviting me to the Jakarta Investment Forum as a panelist, as a speaker. Though I spoke on mainly urban food system, I understand that Jakarta is providing this opportunity, keeping the doors open. A really great turnout. I've been to some really interesting sessions about where investment can support the sustainable growth of the city of Jakarta. So fantastic, really great day.
Sure. So we would of course love to see further collaboration at the next Jakarta Investment Forum. We love to see a continued focus on sustainable growth and renewable energy, and we hope to work together a lot more closely in future. I think the number of people you see here today is testament to how important this topic is to Jakarta, but also the region as well. Seeing that Indonesia is the presidency for the G20, a lot of eyes are on Indonesia and specifically Jakarta as well in terms of channeling investments into the right places. And as you can see, there are so many opportunities here to be had in terms of the circular economy, in terms of the waste sector, in terms of sustainable finance, in terms of even innovation and technology as well coming up from this country. So all I can say is that I'm just looking forward to see what Jakarta, what Indonesia has to bring for the future. And with that, finance investment is so important for these innovations to actually come to commercial reality as well. So that really is my 1 sentence or 2 cents worth on the importance of investment into Jakarta. Pengurusan izin itu sangat penting. Itu memberikan dasar dan landasan yang jelas suatu lembaga ataupun suatu organisasi untuk menjalankan proses bisnisnya. Dan di Jakarta khususnya, pengurusan izin itu sangat mudah. Sudah ada arahan-arahan yang jelas bagaimana cara mengurusnya, baik itu menggunakan sistem yang terintegrasi dengan mengurus NIB ya waktu pembuatan perusahaan, ataupun izin-izin khusus yang harus berkaitan dengan PTSP ataupun dinas-dinas terkait yang ada di Jakarta. Terus terkait dengan peluang investasi, pastinya Jakarta menjadi tempat yang paling besar peluangnya karena di sini adalah tidak hanya sebagai ibu kota, tapi juga sebagai pusat bisnis, dan dukungan pemerintah seperti adanya mengadakan Jakarta Investment Forum seperti ini juga mendorong peluang-peluang private sector ataupun pelaku-pelaku usaha untuk bisa terhubung dengan potensi-potensi investasi yang ada di kota ini. Dan terkait kemudahan investasi di Jakarta sudah ada Jakarta Investment Center yang memudahkan para investor untuk melakukan investasi dan memudahkan juga pelaku usaha bisa terhubung dengan peluang-peluang yang investasi yang ada di kota ini, yang pastinya mendorong pertumbuhan dan hubungan antara investor dan pelaku usaha terjalin lebih baik dibandingkan daerah-daerah lainnya. Jakarta Investment Forum 2022 merupakan kegiatan tahunan produksi dari Dinas PMPTSP melalui Jakarta Investment Center, unit pengelola di DPMPTSP. Intinya kita mencoba hari ini sebagai suatu gateway, wadah forum di mana delegates, sectors, most likely potential investors bisa engage dengan intim, dengan mesra, mengakses kami, mengakses kita di DKI ini dengan baik. Harapannya ke depan semakin banyak kolaborasi yang terjadi antara pemerintah dan swasta, sehingga memang sudah tidak zamannya lagi program-program pemerintah itu fully handled by government. Sebaliknya memang harus sangat-sangat melibatkan berbagai stakeholders, dalam hal ini termasuk investors dari pihak swasta. Resilience itu kan berarti ketahanan ya, dan memang hal itu sejalan sekali dengan visi misi tujuan sebagaimana tercantum memang di produk rencana jangka panjang dan jangka menengah kita. Memang kita menuju ke kota Jakarta, regenerasi kota yang berketahanan. That's why we pick the theme investing in resilience gitu, karena tujuannya memang mencapai net zero emission in 2050. Itu goals kita, dan untuk ke sana banyak potential projects, most likely infrastructure yang berbau green begitu, yang bisa dikembangkan, dikerjakan bersama-sama kolaborasi pemerintah dan swasta. Sebagaimana tadi disebutkan, come and grow with Jakarta, invest now, invest Jakarta. Investasi dan perizinan itu bagaikan dua sisi mata uang, maka urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. In Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Come to the end of Jakarta Investment Forum 2022.
But this is just the beginning of our journey in realizing more green investment in Jakarta, fostering global collaboration for more sustainable and livable cities globally. Now, it is the right time to act. See you in the next Jakarta Investment Forum. We have introduced some of our investment opportunities that will contribute to a better urban society. Let's be a part of the solution by investing with the future in mind. A better Jakarta start today. See you in the next Jakarta Investment Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of the Jakarta Capital City Government, I am Ahmad Riza Patria, Vice Governor of Jakarta. Convey our devout gratitude to all distinguished speakers, investors, business and investment entities for participating in Jakarta Investment Forum 2022. It's an honor for us to meet global leaders and change makers from the various sectors. I hope we can stand hand in hand in making our vision come true. Let's come and collaborate with us. See you at the next Jakarta Investment Forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari pagi sinari semua, terangi bumi, hangatkan cinta, satukan tekad hasrat, bangkitkan jiwa. Jalan masih terbentang jauh untuk menggapai segala harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Capailah angan dengan segenap rasa, demi kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Oh, 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 oh. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah.
Hati tegas inovasi Anda.